Shalom Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada sukacita yang baru di dalam Dia. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya hal-hal yang baru akan terjadi terus-menerus dalam hidup kami. Kami semakin paham, kami semakin mengerti janji Allah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap menikmati hadirat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap doa permohonan kami, bahkan nyanyian kami manis Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku yang baik. Oh, dengan hening, bahkan dengan berdoa datanglah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari katakan kepada Tuhan Yesus. Biarlah manis Tuhan dengar setiap doa kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Mari angkat kedua tanganmu setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
manis Kau dengar setiap doa penyembahan pujian kami Tuhan. Setiap perilaku kami manis Engkau pandang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Mari renungkan di hadapan Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh Tuhan, dalam manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan tepuk tangan terdahsyat, tepuk tangan kemegahan bagi Allah kita. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Dalam manis Kau dengar penyembahan kami, penyembahan dari hati kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, mari datanglah kepada Tuhan. Sembah Dia dan agungkan nama Yesus, tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Mari datanglah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau. I worship you Jesus. Oh, haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus dahsyat, Yesus Kau luar biasa. Begitu indah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dalam setiap hari lewat perilaku perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur, syukur Tuhan.
lebih dalam lagi menyembah Kau. Lebih dalam lagi kami datang menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Datanglah Kau Tuhan, hampiri kami. Hampiri umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar kami tinggal tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Kau luar biasa. Yesus Kau baik. Yesus Kau dahsyat. Haleluya. Bela Tuhan. Kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Biarlah hidup kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan serentak sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Nikmati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan, menari dan melompat bagi Allah kita, bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Kita terima pemulihan dan kuasa dari Tuhan. Amin. Sebelumnya, dengan hormat saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau ekspresikan bahwa Tuhan hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Mari kita menari bagi Allah kita. Menari sesuai dengan suku kita masing-masing. Amin. Haleluya. Yuk mari katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yuk berlari bersama-sama di hadapan Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yuk kita semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita, amin. Kita berlari pada tujuan kita, yaitu Yesus. Yuk kita semuanya menari sesuai dengan suku kita masing-masing. Mari katakan kepada Tuhan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, oh, oh. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya,
terjadi atas tempat ini, amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kami menerima kuasa dari surga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai anak-anak muda. Tuhan akan memakai hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat ini. Mari kita berlari kepada tujuan kita, yaitu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Lebih semangat lagi. Yuk katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Saya percaya kita bersuka cita dalam Tuhan, amin. Yang bersuka cita saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kembali saudaraku, tundukkan hatimu. Kita mau mendengarkan sabda dan firman Allah. Biarlah firman itu bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Selalu mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bersyukurlah dalam kondisi situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Yes Lord. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu Tuhan? Hanya ucapan syukurlah yang kami berikan kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang ku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Mari datanglah kepada Tuhan.
dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami selalu mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan. Umat yang Tuhan kasihi, apapun yang kita alami, kita harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama semua oleh anugerah dan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama diberkati, diubahkan, dipulihkan oleh firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kendalikan pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Dan hanya nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya tidak ada yang tidak serius, semua serius, walaupun kita secara virtual, semua konsentrasi, dan saya percaya Tuhan akan terus menjamah, memberkati dan melawat saudara dimanapun saudara berada. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, hidup karena arti, bukan karena hari. Sekali lagi saudara, hidup karena arti, bukan karena hari. Mari kita membaca dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita pada saat hari ini. Di sana dikatakan, sebab
yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua sisi. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal, akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu semakin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita sebenarnya adalah, apa arti hidup? Apa arti hidup saudara? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Dan ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini tidak dijawab, atau kalau ini kita tidak tahu dan kita tidak mengerti, maka ini akan membuat kita salah dalam menjalani hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak mengerti arti hidupnya dan untuk apa dia hidup. Sehingga dia hidup tanpa tujuan yang jelas dan tidak memiliki target apapun. Nah, saudara tahu biasanya orang yang seperti ini pada umumnya akan menghabiskan hari-hari hidupnya dengan pesimis. Menghabiskan hari-hari hidupnya dengan putus asa, bahkan gampang menyerah. Bahkan orang seperti ini juga akan suka menyalahkan keadaan, emosinya juga yang tidak terkendali, bahkan juga mudah stres atau mudah depresi, sehingga dia tidak maksimal dalam mengerjakan apapun. Orang yang tidak mengerti arti hidupnya, dia tidak maksimal dalam mengerjakan apapun. Dalam bekerja juga bisa dia tidak maksimal. Dalam sekolah atau belajar juga dia tidak total. Bahkan juga dalam menjalin hubungan pun dia juga tidak serius. Maka kalau ada orang saudaraku yang tidak jelas arti hidupnya, ini susah saudara. Itu sebabnya kalau saudara sedang berpacaran contohnya, tanya dia mengerti nggak? Ada nggak arti hidupnya? Ada nggak tujuan hidupnya? Kalau nggak, dia mungkin hanya membuat saudara berpacaran dengan dia hanya sekedar bermain-main atau menghabiskan hari-hari tanpa ada maksud yang baik atau tanpa ada tujuan yang mulia. Maka itu sebabnya saudara termasuk orang seperti ini, kalau saudara atau kalau ada orang tidak mengerti arti hidupnya, orang ini juga dalam mengikut Tuhan tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Maka bisa dipastikan orang yang ibadahnya tidak bagus, hubungannya dengan Tuhan juga tidak dekat, bahkan juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan, ini pasti dipertanyakan juga apakah dia mengerti arti hidupnya atau tidak, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga orang yang memahami arti hidup dengan cara yang salah. Jadi kalau tadi saudara ada orang tidak mengerti arti hidupnya, sehingga dia tidak punya target, sehingga dia tidak punya tujuan, maka orang seperti ini biasanya tidak punya arah hidup, akhirnya dia tidak maksimal dalam bekerja, dalam bangun hubungan, dan
Itu sebabnya kadang-kadang orang seperti ini juga ya kalau dia berkeluarga ya keluarganya juga amburadul, berantakan, nggak bisa memanage keluarga, tidak bisa mendidik anak-anak ya karena memang nggak ada tujuan yang spesifik dalam hidupnya. Tapi ada orang yang juga salah memahami arti kehidupan sehingga dia memiliki tujuan dan target yang salah. Saudara, kalau pada zaman ini pada zaman sekarang kita mengenal gaya hidup yang dikenal dengan gaya hidup hedonisme. Nah, gaya hidup hedonisme ini artinya saudara bahwa gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Jadi sekarang kan orang lagi berusaha bagaimana dia hidup untuk mencari kepuasan, untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kesenangan tanpa batas, menyenangkan diri. Itu namanya hedonisme. Maka sifat hedonisme adalah berusaha menghindari hal-hal yang menyakitkan. Jadi nggak mau susah dia, nggak mau rumit, nggak mau menderita, saudara. Maka sifat hedonisme ini adalah dia tidak mau susah, tidak mau mengalami hal-hal yang menyakitkan atau yang menyusahkan, tetapi mereka, saudaraku, ingin memaksimalkan perasaan-perasaan yang menyenangkan. Dia ingin menyenangkan. Maka orang seperti ini, saudara, akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kadang demi kebahagiaan dan kesenangan yang dia inginkan, dia tidak mempedulikan kesenangan kebahagiaan orang lain atau bisa sampai merugikan orang lain. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hanya peduli dengan kesenangannya, peduli dengan kebahagiaannya, menjadi orang yang egois, tidak pernah merasa puas. Sekarang kan orang susah untuk merasa puas sehingga tidak bersyukur. Sudah gaji 3 juta, pingin 6 juta. 6 juta, pingin 10 juta. Sudah 10 juta, pingin 20 juta. Udah 20 juta, pingin 50. Demikian seterusnya. Tak kalau di Malaysia mungkin udah gajinya 1.500, pingin 2.000. Sudah 2.000, pingin lagi 3.000. Pingin lagi 5.000. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh meningkatkan income kita. Tapi yang terjadi, orang-orang hedonisme adalah orang yang mau meningkatkan penghasilan demi mencapai kesenangan, kepuasan hatinya, walaupun kepuasan hatinya tidak pernah merasa puas. Orang-orang seperti juga adalah orang yang konsumtif. Apa itu konsumtif? Selalu ingin sesuatu yang baru yang menyenangkan hatinya. Shopping, baju baru, bermerek, bajunya masih banyak sebenarnya, tapi ingin mengikuti tren, ingin tampil mewah, ingin tampil menarik. Jadi orang seperti ini tidak lagi hanya untuk orang-orang kaya, saudara. Jangan-jangan saudara juga begitu. Kalau saudara contohnya beli baju, coba cek dulu baju saudara yang ada di lemari saudara hari ini. Apakah itu baju yang saudara butuhkan? Atau baju yang sekedar ingin supaya Anda tampil mewah atau tampil seperti orang yang punya gitu loh. Artinya Anda mampu membeli baju sebagus itu. Atau tas saudara, handphone saudara, coba cek aja saudara. Kita sudah punya handphone yang bagus, tapi karena ada handphone orang lain lebih bagus lagi, waduh kita pingin lagi beli lebih bagus dari itu. Itu ciri-ciri orang yang hedonisme. Dan saya mau tanya pada saudara, waktu saudara punya handphone dulu yang murah, pasti semua kita pingin punya handphone yang bagus dan mahal kan? Tapi karena pada kala itu mungkin saudara tidak punya kemampuan secara finansial, Anda tidak sanggup beli. Maka Anda berpikir, waduh kalau aku bisa beli handphone sebagus itu, waduh senangnya hatiku. Tapi pertanyaan sekarang, saya yakin saudara sudah beli handphone yang bagus. Saya tanya, senangnya seberapa senang sih? Seberapa puas hati saudara? Saya yakin saudara tidak juga merasa puas. Tetapi Anda ingin lagi membeli yang lebih mewah lagi, padahal itu nggak kebutuhan. Cuman tren, cuman hanya supaya terlihat keren, supaya Anda terlihat punya barang yang mahal. Itu yang bahaya, saudara. Ini orang yang disebut konsumtif. Dan ini bisa berbahaya.
Orang seperti ini kalau tidak dihentikan, nanti lama-lama dia punya kartu kredit, ngutang sana, apalagi kartu kredit saudara bisa Anda belanja dulu, nanti bayarnya. Lah, ngikuti orang-orang sekitar, ngikuti perkembangan zaman, akhirnya terlilit utang, dan ini bisa menjadi bahaya. Dan orang-orang hedonisme ini juga akan menjadi sombong, sebab menurutnya dia yang paling keren, dia yang paling hebat daripada yang lain. Maka saudara, orang-orang seperti ini juga akan bekerja keras, membangun usaha, membangun hubungan, seperti bersahabat, berpacaran, menikah, hanya untuk menyenangkan dirinya atau ingin membahagiakan dirinya. Padahal tahukah saudara, seberapa banyak pun yang Anda dapat, seberapa banyak pun yang saya dapat di dunia ini, itu tidak akan pernah membuat kita merasa puas. Itu sebabnya saudara, itu yang saya katakan tadi, ada orang yang memiliki arti hidup, tapi arti hidup yang salah. Sekarang saya mau tanya pada saudara, jawab dalam hati, kira-kira Anda di bagian mana dari antara kedua yang tadi? Apakah saudara juga menjadi orang gak ngerti arti hidup, sehingga saudara menjalani hari tanpa sebuah optimisme, tanpa sebuah pengharapan, tanpa sebuah semangat, tanpa sebuah gairah, tapi saudara putus asa? Soalnya kalau ada orang bunuh diri, saudara, stres, depresi, itu karena dia merasa tidak berarti. Atau saudara juga memang kerja keras, atau saudara juga memang orang yang optimis, atau saudara juga menjadi orang yang begitu gigih, tapi saudara punya arti hidup yang salah. Sebab apa yang saudara mau dapatkan semuanya ingin memuaskan, menyenangkan hati saudara tanpa mempedulikan orang lain. Ini juga keliru, saudara. Maka pada saat ini Paulus mengajari kita melalui surat Filipi yang kita baca tadi. Pada kala itu saudara, Paulus sedang berada dalam penjara oleh karena Injil. Dia sedang menderita, dia sedang dianiaya, bahkan dia sedang mengalami perlakuan-perlakuan tidak adil. Dia dipenjara bukan karena tindakan kriminalitas, dia dipenjara bukan karena korupsi, dia dipenjara bukan karena dia melakukan kejahatan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Tapi dia dipenjara oleh karena dia memberitakan Injil, menyuarakan kebenaran, atau memberitahu apa yang salah. Maka pada kala itu dia ditangkap dan dipenjara. Namun apa yang terjadi, saudara? Paulus pada kala itu, setelah dia dipenjara, kemungkinan sebelum dia tahu vonis yang akan dia dapat, dia berpikir bahwa kemungkinan dia bisa dihukum mati. Dia bisa dieksekusi mati. Tetapi walaupun dia dipenjara, dianiaya, diperlakukan tidak adil, bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena memberitakan Injil, bahkan dia bisa nyawanya terancam. Tapi pada saat itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak kecewa. Namun walaupun begitu keadaannya yang begitu sulit dan begitu menyakitkan, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, bukan karena kejahatannya, Paulus tidak putus asa sedikit pun. Kenapa? Kenapa Paulus tidak putus asa? Kenapa Paulus tidak kecewa? Kenapa Paulus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu tidak berkata, Tuhan, aku kan memberitakan Injilmu, aku kok jadi diperlakukan tidak adil dan dipenjara, bahkan aku terancam nyawaku. Di mana sih kuasamu, di mana pertolongan? Itu tidak terucap, bahkan tidak terpikir dalam pikiran Paulus. Lalu kenapa dia begitu kuat? Kenapa dia begitu kokoh? Jawabannya adalah karena dia mengerti arti hidupnya. Dia mengerti arti hidupnya. Maka dari sini saudara, kita mau belajar seperti apa yang kita baca tadi dalam Filipi pasal yang pertama ayat 20 itu. Arti hidup kita, saudaraku, yang pertama adalah kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalimat ini adalah kalimat biasa, bahkan yang sering kita dengar. Tapi saya mau katakan kepada kita, kita mesti menyadari bahwa kita punya arti hidup, dan karena arti hidup itulah kita hidup. Maka kalau saudara hidup tanpa arti hidup itu, hidup saudara tidak menjadi
hidup yang benar atau menjadi hidup yang sia-sia. Apa arti hidup kita? Menurut Paulus, seperti apa yang dikatakan pada Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Sekali lagi, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Perhatikan kalimat ini. Paulus tadi di penjara, saudara. Tapi pada kala itu, karena dia mengerti arti hidupnya, arti hidup bagi Paulus bukan hidup dalam kekayaan, bebas tidak di penjara, atau wah semua orang memuja-muji dia, atau dia hidup berhura-hura, berpoya-poya. Tidak. Tapi bagi Paulus, gak peduli apakah ada di penjara, apakah dia sedang kelaparan, dianiaya, didera, sakit, atau juga dimusuhi orang lain karena kebenaran. Bagi dia itu gak persoalan. Yang jadi persoalan bagi dia adalah apapun yang dialami, dia ngerti arti hidupnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi dalam kata lain, saudara, Paulus mau mengatakan kepada dia, gak masalah aku di penjara. Tetapi waktu aku di penjara dan menderita pun, tujuanku atau yang ada dalam pikiranku, yang kuinginkan atau yang kuharapkan, bagaimana Tuhan dimuliakan melalui kesulitan penderitaan yang kualami. Katakan amin. Maka kita juga harus punya prinsip seperti ini. Hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu arti hidup. Di luar itu kita akan punya arti hidup yang salah. Maka kita juga harus memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Katakan amin. Maka kalau seandainya kita bisa mengganti kalimat ini, kita bisa mengatakan begini. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupku, baik oleh jombloku maupun oleh pernikahanku. Jadi kalau saudara pun sekarang jomblo hari ini, ya kesempatan itu bagi saudara bisa untuk memuliakan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara apa? Saudara tidak putus asa, saudara tak berharap pada Tuhan, saudara juga tidak melirik pasangan orang untuk selingkuh maksudnya. Tetapi waktu saudara juga menikah, Tuhan juga harus dimuliakan. Keluarga saudara Anda bangun dengan bagus, harmonis, takut Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Maka seperti yang saya katakan, Kristus dimuliakan melalui hidupku, baik oleh jomblo, single, ataupun oleh waktu saudara sudah punya pasangan atau menikah. Kristus dimuliakan melalui hidup kita walaupun kita lagi dalam kesusahan ataupun dalam kelimpahan. Kristus dimuliakan dalam hidup kita walaupun kita mungkin dalam sakit ataupun dalam sehat. Jadi dalam kata lain, saudaraku, tidak persoalan sebenarnya kondisi apa yang kita alami. Sama seperti Paulus. Mau dia di luar penjara atau di dalam penjara, mau dia dimusuhi orang atau dicintai orang, bagi dia adalah semua kondisi itu atau semua keadaan itu yang utama adalah bagaimana Kristus dimuliakan melalui hidupnya. Katakan amin. Ini juga yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini. Target kita atau fokus kita, saudaraku, bukan soal seberapa besar masalah yang kau alami hari ini. Anda mungkin sedang tertekan oleh karena masalah yang saudara hadapi. Mungkin keluarga saudara broken home. Atau mungkin saudara juga Anda kesulitan dalam ekonomi. Atau saudara dikucilkan oleh orang lain. Apapun kondisi yang saudara alami, sebenarnya bukan soal masalah itu yang jadi persoalan. Bagi kita anak Tuhan, yang jadi persoalan bukan masalah itu. Yang menjadi persoalan bagaimana masalah yang kita hadapi itu kita mampu memuliakan Tuhan
kita mampu meninggikan Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Paulus, saudara. Maka sangat dia mengatakan, sebab sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku di dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dan dia melanjutkan pada ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini bukan kalimat putus asa, saudara. Tapi ini adalah mau menyatakan kepada kita, saya ulang karena ini adalah sebuah penekanan yang penting. Bagi Paulus bukan soal masalah hidup atau mati. Bagi Paulus bukan soal masalah menderita atau tidak menderita. Bagi Paulus bukan soal masalah dalam penjara atau tidak dalam penjara. Tapi bagi Paulus mau hidup atau mau mati, bagaimana seluruh kondisi itu, keadaan itu harus untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kita saat ini kita harus meneladani prinsip tentang arti hidup yang dimiliki oleh Paulus, saudara. Sekali lagi saudara, hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah arti hidupmu. Ini arti hidup kita, saudara. Kalaupun saudara sekarang berkat saudara makin bertambah-tambah, saudara makin bijaksana, saudara makin diberkati Tuhan. Tapi yang harus saudara pahami, semua yang Anda peroleh itu harus untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Hidup karena arti, dan karena arti itulah kita hidup, sehingga hidup kita menjadi berarti. Jadi gini, kita hidup bukan karena hari, maksudnya kita hidup bukan hanya untuk menjalani hari-hari. Oh hidup hari Minggu, baru Senin, Selasa, Rabu terus jalani. Bukan karena itu kita hidup, tapi kita hidup karena ada arti. Karena ada arti inilah kita hidup. Dan ketika kita hidup dalam arti itu, itulah membuat hidup kita berarti. Kalau tidak, saudara jadi tidak berarti. Semoga saudara memahami apa yang saya maksud ini. Saudara ada hari ini, saudara dilahirkan, saya dilahirkan. Ada arti yang harus kita jalani dalam hidup kita. Dan untuk itulah kita hidup. Arti apa tadi? Saya sudah jelaskan. Arti hidup kita, bagaimana seluruh hidup kita, hari-hari kita, waktu kita, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, katakan amin. Ini yang harus saudara sadarkan dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana kita menjalani dan menghabiskan hari-hari kita bersama Kristus, itulah yang membuat hidup kita berarti. Walaupun mungkin kita dalam keadaan sulit, mungkin juga kita sering diperlakukan tidak adil, atau banyak masalah, dipersalahkan, dihina, direndahkan, atau dihianati. Bahkan mungkin kita dihianati oleh pasangan kita, pacar saudara. Sudah mungkin berjanji ingin menikahi saudara, tidak sabar nunggu saudara pulang. Dia nikah duluan di kampung. Gak apa-apa saudara. Jangan saudara merasa jadi tidak berarti hanya karena itu. Atau saudara mungkin punya kesalahan atau punya masa lalu yang kelam. Lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara merasa depresi dan stres dan merasa tidak berarti. Oh itu salah saudara. Benar kalau saudara mungkin punya masa lalu yang kelam, saudara harus berubah, harus bertobat. Tetapi tahukah saudara bahwa ketika engkau melekat pada Kristus, ketika engkau tetap berada di dalam Kristus, sehingga Dia dimuliakan melalui seluruh hidup kita, inilah yang membuat hidup saudara berarti. Jadi maksud saya begini, Anda harus mengerti seperti apa yang dikatakan Paulus. Paulus tidak merasa malu dan tidak merasa rendah hanya karena dia dipenjara seperti orang yang melakukan kejahatan.
Kan banyak orang begitu, setelah ketahuan mencuri, setelah ketahuan melakukan tindakan kriminalitas, penjara, kan jadi malu ya. Keluarganya juga malu, banyak yang begitu. Tapi pada kala itu Paulus tidak malu. Tidak merasa dirinya jadi kurang terhormat hanya karena dia sudah jadi narapidana. Tetapi dia mengatakan, walaupun aku di penjara, banyak orang mungkin yang mencibir, mengejeknya. Wah, katanya dia rasul, tapi kok bisa ditangkap? Pasti ada kesalahan itu. Kan begitu kan, orang kan kadang-kadang langsung berpikir negatif. Gak mungkin lah dia bisa dipenjara kalau tidak melakukan sebuah kejahatan. Jangan-jangan dia makan persembahan, atau mungkin kata orang begitu, atau jangan-jangan dia menipu gitu. Jadi, atau mungkin orang berkata, ya katanya Paulus bisa sembuhkan orang lewat sapu tangannya. Oh, ini kenapa Tuhannya tidak tolong dia? Bisa saja dia dicibir atau diejek. Tapi pada kala itu Paulus mengatakan, aku tidak malu oleh hal-hal itu. Dan aku tidak merasa rendah. Kenapa? Karena dia tahu waktu dia di penjara, menderita, diejek, dianiaya, dia tetap punya pikiran, punya tujuan, punya fokus, punya arti hidup. Bagaimana di penjara sekalipun diperlakukan tidak adil pun, dia ingin muliakan Tuhan melalui tubuhnya. Itu yang dia katakan tadi, saudara. Jadi Paulus mau menekankan arti hidup saudara tidak terletak pada apa yang saudara alami hari ini. Tapi arti hidup saudara terletak pada Kristus yang ada dalam hati, yang ada dalam hidupmu. Itulah membuat hidupmu dan hidupku berarti. Yang ngerti katakan amin. Sama seperti emas. Emas berharga bukan karena diletakkan di toko emas yang luks, yang elit, atau mungkin di mal-mal mewah. Tetapi saudara, sekalipun emas diletakkan di tempat sampah, tetap punya nilai yang sama dan tidak berkurang. Kenapa bisa seperti itu? Sebab nilai yang ada pada emas itu tidak terletak pada tempat di mana dia diletakkan. Dia mau diletakkan di mal mewah, mau diletakkan di toko biasa, atau mau diletakkan di tempat sampah, atau mau diletakkan di lumpur. Emas itu saudara tidak akan menjadi lebih murah atau lebih rendah nilainya, harganya, hanya karena dia berada di toko emas yang sederhana. Dan apalagi, atau walaupun dia berada di tempat sampah, nilainya tidak berkurang. Sebab nilai, seperti yang saya katakan, nilai atau harga dari emas itu tidak terletak atau tidak berada oleh karena dia diletakkan di suatu tempat yang mewah. Tapi terletak pada kualitas kandungan emas yang ada pada emas itu sendiri. Semoga saudara memahami apa yang saya maksud ini. Jadi emas itu menjadi berharga atau menjadi bernilai bukan karena ada di tempat yang luks atau dipakai oleh orang-orang terhormat, tetapi nilai emas itu terletak pada kualitas kandungan emas yang ada pada emas itu sendiri. Jadi karena kualitas atau nilainya terletak pada kandungan emas yang ada pada emas itu sendiri, maka dimanapun dia diletakkan, dia tidak akan pernah menjadi lebih rendah nilainya. Atau dimanapun dia diletakkan, dia tidak akan menjadi lebih tinggi nilainya. Tapi nilai dan kualitas emas itu tetap sama dimanapun berada, karena terletak pada kandungan emas yang ada pada emas itu sendiri. Semoga saudara tidak bingung apa yang saya maksud. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita. Karena Kristus yang ada dalam diri kita dan kita yang ada dalam Kristus, itu yang membuat kita, saudaraku, menjadi berarti. Itu yang membuat kita bernilai. Mau saudara tinggal di rumah kumuh kah? Mau saudara tinggal di rumah sederhana, mau saudara tinggal di rumah mewah, mau saudara tinggal di luar negeri, mau saudara tinggal di kampung, mau saudara juga pekerjaannya mungkin cuman petani, atau saudara pekerjaannya mungkin cuman saudara pekerja atau karyawan, atau mungkin saudara punya pekerjaan sebagai direktur, pebisnis, orang kaya raya, apapun saudara yang menjadi
status saudara dalam pekerjaan atau bagaimanapun kondisi ekonomi saudara, nilai dan arti hidupmu tidak terletak pada hal itu, tapi nilai dan arti hidupmu terletak pada Kristus yang ada dalam hidupmu. Maka dimanapun saudara berada, hidup kita, arti hidup kita tetap sama, yaitu di dalam Kristus. Katakan amin. Maka saudara tidak boleh minder dan merasa tidak berarti hanya ke saudara miskin, apalagi berhadapan dengan orang kaya. Tapi saudara harus merasa tidak bernilai, harus merasa tidak berarti kalau saudara tidak berada dalam Kristus. Walaupun engkau punya kekayaan banyak, walaupun engkau punya popularitas yang hebat, di luar Kristus engkau tidak punya arti. Tapi walaupun engkau mungkin orang paling miskin, semiskin-miskinnya di dunia, oleh karena satu dan lain hal, bukan karena malas. Kalau karena malas saudara salah lagi. Sama seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab, Lazarus yang miskin. Udah miskin sakit lagi, udah sakit saudaraku tidak ada yang tolong. Udah gitu ngemis gak ada yang ngasih, cuman anjing yang mau menjilat boroknya. Miskin. Jadi kalau itu bisa disebut miskin kin. Jadi kinnya banyak. Tetapi walaupun begitu saudara, nilai hidupnya tidak terletak pada sakit boroknya. Di mata orang memang dia direndahkan, disingkirkan, tidak bernilai. Tetapi di mata Allah nilainya tetap sama. Makanya ketika dia mati, dia berada di pangkuan Abraham. Kenapa? Yang membuat dia bernilai bukan karena tubuhnya tidak sakit borok, atau bukan karena dia kaya, tetapi yang membuat dia bernilai walaupun dia sakit borok, dibuang, tidak ada yang mengasihinya, hanya anjing yang mau mengawaninya, Kristus ada dalam dirinya, maka itu yang buat dia bernilai. Hari ini saya mau katakan Pak Saudara, arti hidup kita, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Hari ini mungkin banyak di antara kita yang sedang mengalami masa-masa yang sulit. Keluarga saudara broken home, orang tua saudara mungkin tidak pernah akur, ayah saudara mungkin pemabuk, atau mungkin saudara ini kesulitan Tuhan, banyak kasus-kasus yang terjadi atas keluarga saudara. Sehingga saudara merasa hidup saudara tidak bernilai, saudara merasa rendah, minder, atau mungkin punya penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau masalah yang bertubi-tubi, kesulitan dalam keuangan finansial. Di kampung direndahkan orang karena saudara paling miskin, tidak dipandang, selalu dia pandang remeh, dihianati orang lain dan lain sebagainya. Tetapi dengar dengan baik, saya ulang sekali lagi, jangan merasa tidak berarti hanya karena kondisi itu tadi. Jangan merasa tidak bernilai hanya karena keadaan itu. Itu tidak akan pernah mempengaruhi nilai hidup saudara. Dan sekali lagi saya mau katakan pada saudara, mungkin saja jangan merasa tidak berarti juga hanya karena rumah saudara paling jelek, wajah saudara tidak cantik atau tidak ganteng. Atau mungkin karena saudara belum punya pasangan padahal sudah cukup umur. Atau seperti yang saya katakan tadi, saudara punya masa lalu yang buruk. Tapi hari ini ingat yang mau saya katakan. Ingat yang saya sampaikan ini saudara. Jangan biarkan hal itu menguasai pikiran hatimu, lalu seolah-olah saudara merasa tidak berarti oleh karena hal tersebut. Tetapi jalanilah semua itu bersama Kristus. Jalanilah semua itu di dalam Kristus. Dan pastikan walaupun saudara mungkin saudara punya keluarga broken home, penyakit belum sembuh, masalah bertubi-tubi, kesulitan. Pastikan saudara lewat keadaan semua itu Tuhan dimuliakan. Anda tetap hidup dalam kebenaran, Anda tetap lurus, Anda tetap berharap pada Tuhan, Anda tidak serong ke kanan atau ke kiri. Maka saudara pada saat saudara menjalaninya bersama Kristus, maka semua akan mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya semua akan indah pada waktunya, karena saudara mengerti arti hidup saudara. Arti hidup saudara ketika saudara muliakan Tuhan dalam kondisi apapun, maka Tuhan akan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan semuanya akan indah pada waktunya. Katakan amin. Yang kedua saudara, Paulus mengajari kita tentang arti hidup. Bagaimana dia mengatakan pada Filipi pasal 4 ayat 22 sampai 24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik bagiku. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia karena kamu. Jadi poin yang kedua saudara, arti hidup yang disampaikan oleh Paulus adalah hidup memberi buah. Hidup untuk memberi buah. Katakan hidup untuk memberi buah. Jadi Paulus mengatakan, saudaraku, seperti dia katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Seperti yang saya katakan tadi, dia kan lagi di penjara. Dia tidak tahu apakah dia harus dihukum mati atau masih dipersilakan hidup. Tapi dia mengatakan, jika aku harus hidup di dunia, itu bagiku bekerja memberi buah. Berarti bagi dia saudara bukan soal masa lalu, kapan aku mati, aku hidup atau enggak, ya aku dibunuh, aku dieksekusi mati atau tidak, bukan itu. Tapi bagi dia kalau aku memang diberi kesempatan hidup, ya hidupku harus memberi buah. Maka dia mengatakan, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bukan karena dia bingung, maksudnya mana saja yang kualami enggak masalah, yang penting selagi ada waktu aku memberi buah. Maka saudara, berbuah merupakan tujuan mutlak dari kehidupan orang Kristen. Ini merupakan salah satu arti hidup yang harus kita miliki. Tanpa menghasilkan buah, maka kita menjadi tidak berarti dan akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini Alkitab yang bicara, saudara. Matius pasal 7 ayat 19 mengatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini perumpamaan atau pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Dia mengumpamakan seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau tidak berbuah diapain? Dipotong. Setelah dipotong dibuang dan dibakar. Ini kan hal yang mudah untuk dipahami ya. Saya yakin dan percaya semua kita yang hadir hari ini. Kalau ada sesuatu benda atau barang menurut kita udah tidak punya arti lagi, katakanlah di rumah kita, di kamar kita, atau di hostel kita. Kalau barang itu sudah tidak berarti lagi, nggak ada artinya lagi, ya udah pasti kan kita akan buang. Sesuatu yang tidak punya arti lagi, maka itu akan menjadi sampah. Maka ketika kita merasa ada barang-barang atau benda-benda yang sudah nggak berarti bagi kita, maka kita akan kumpul, kita buang ke sampah, dibakar atau dimusnahkan. Itu hal yang umum, saudara. Semua orang paham itu. Walaupun orang nggak sadar, tapi secara spontan atau secara natural atau secara otomatis itu pasti akan kita lakukan. Sama seperti kita juga, contohnya apa yang tidak penting untuk kita ingat, ya kita lupakan. Itu sudah pasti, saudara. Tetapi saya mau katakan pada saudara, ini sebuah analogi yang perlu kita pahami. Sebenarnya, kenapa kita membuang barang-barang yang tidak berarti dari rumah kita? Karena barang itu sudah nggak ada gunanya lagi. Sudah nggak ada artinya. Jadi sebenarnya bukan karena kita ingin membuang barang-barang itu, tetapi karena barang-barang itu yang tidak punya arti lagi, makanya mesti dibuang. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Jadi saya coba buat pengertian lain. Sama seperti tadi kan, ada orang yang punya tanaman atau punya pohon, katakanlah pohon buah-buahan. Pada saat itu saudara, ketika dia melihat ada pohon yang tidak berbuah, maka pemilik kebun berkata, tebang pohon ini. Kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Tapi penjaga kebun ini mengatakan, Tuhan berikan kesempatan, aku akan mencangkul sekelilingnya, memberi pupuk, menyiram, dan mudah-mudahan tahun depan dia menghasilkan buah lagi. Maka saudara, pemilik kebun berkata, oke, nggak apa-apa. Tetapi faktanya saudara, pada saat itu, setelah itu ditunggu setahun, 2 tahun dan lain sebagainya, ternyata tidak menghasilkan buah. Maka ketika tidak menghasilkan buah,
Oleh karena pohon tidak menghasilkan buah, maka itu yang menjadi alasan pemilik kebun membuang pohon itu. Jadi maksudnya begini, pemilik kebun atau penjaga kebun juga tidak berniat, aku mesti buang pohon ini. Aku mesti buang pohon ini, aku benci pohon ini. Bukan. Tapi sebenarnya pemilik pohon tidak berniat, bahkan berharap pohon itu tetap ada di situ, dan tidak dibuang, tidak ditebang, tidak dibakar. Dia berharap tetap pohon itu ada di situ. Cuman karena pohon itu sama sekali tidak menghasilkan buah, maka oleh karena itulah pohon itu harus dibuang. Jadi sebenarnya penyebab pohon itu dibuang bukan karena kemauan daripada pemilik kebun, tapi karena pohon itu yang mengharuskan dia dibuang karena dia tidak berbuah. Semoga saudara paham apa yang saya maksud. Sama seperti kita, saudara. Kristus, Yesus tidak pernah berhasrat atau berniat sedikit pun ingin membuang kita dari hadiratnya. Tuhan tidak pernah, saudaraku, menciptakan neraka untuk manusia. Dia mengasihi semua orang, dia mencintai semua orang, dia menebus dosa dunia ini. Dan tidak dia inginkan satu orang pun binasa. Tidak diinginkan satu orang pun, saudara, dibuang dari hadiratnya. Tapi pertanyaannya, saudara, ketika saudara dan saya tidak menghasilkan buah, ketika saudara atau ketika seseorang atau ketika manusia tidak menghasilkan buah, itulah yang membuat manusia itu harus dibuang. Harus dilempar ke neraka. Karena orang-orang yang tidak menghasilkan buah ini nggak ada gunanya dalam kerajaan Allah. Saya katakan tadi, di rumah kita aja sesuatu yang tidak berarti kita buang. Sesuatu yang tidak berguna kita buang. Maka seperti saudara, kalau saudara saya tidak punya arti dalam kerajaan Allah, untuk apa saudara berada di kerajaan Allah? Untuk apa saya di kerajaan Allah kalau tidak ada artinya? Makanya Kristus mengatakan kepada kita, hasilkan buah yang baik. Maka ketika kita menghasilkan buah yang baik pada saat ini, saudaraku, itu artinya kita punya arti hidup, dan untuk itulah kita hidup. Maka ketika kita memiliki arti hidup, maka sudah pasti kita akan tetap berada dalam kerajaan Allah dan bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik-baiklah kita. Maka saudara, jangan saudara anggap enteng apa yang saya sampaikan ini. Ini Kristus yang bicara pada kita, pohon yang tidak berbuah ditebang, dipotong dan dibuang ke dalam api. Maka sebagai pelajaran bagi kita, dari hal ini kita belajar bahwa buah kita, buah yang kita hasilkan maksud saya, menjadi bukti dari kualitas arti hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah, buah apa yang saudara hasilkan dalam hidupmu saat ini? Apakah saudara menghasilkan buah yang baik atau yang jahat? Nah, perlu saudara pahami bahwa berbicara tentang buah, artinya apa yang dinikmati Tuhan dari hidupmu. Ini saudara. Apa yang bisa dinikmati Tuhan dari hidupmu, saudara? Itu buah. Jadi itu hal yang sederhana saja. Maka sama seperti saudara, kalau saudara menanam pohon, ketika saudara ingin buahnya, karena saudara ingin menikmati buahnya. Maka demikian juga dalam hidup kita, Tuhan ingin menikmati sesuatu dari hidup kita. Apakah Tuhan senang dengan cara hidup kita? Apakah Tuhan senang dengan cara kerja kita? Apakah Tuhan senang, saudara, dengan cara berpacaran kita, cara bergaul kita, cara bersahabat kita, cara bicara kita? Atau apakah Tuhan, saudara, senang melihat hidup kita setiap saat, setiap hari? Jadi makanya ketika Tuhan senang, ketika Tuhan bangga melihat kehidupan kita, cara bicara kita, cara kerja kita, memperlakukan orang lain, itu yang disebut buah hidup kita yang bisa dinikmati Tuhan. Tuhan merasa senang, merasa bangga dengan kita. Apakah Tuhan bangga melihat pelayanan kita? Atau Tuhan sedih melihat pelayanan kita yang tidak total? Apakah saudara bangga, Tuhan bangga melihat pengorbanan kita? Ini adalah hal yang penting. Cara kita, saudara, memperlakukan orang tua kita, sikap kita kepada orang lain. Ketika kita hidup di mana kita berada hari ini, harusnya kita di sana menjadi berkat, menjadi saksi
bukan menjadi sandungan, bukan menjadi orang yang jadi batu sandungan, saudara. Wah, jadi batu sandungan malah orang-orang Kristen yang suka berkelahi, orang-orang Kristennya yang malas, atau orang-orang Kristennya, saudaraku, yang malah saudara buat masalah. Nah, ini yang membuat Tuhan tidak menikmati sesuatu yang baik dari hidup kita, tapi justru menikmati sesuatu yang buruk. Maka dikatakan dari buahnya kau mengenal pohon itu. Kalau buahnya baik, maka pohon itu baik. Kalau buahnya buruk, maka pohon itu buruk. Apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara perkatakan, apa yang ada pikiran saudara hari ini. Baru pertanyaan penting, saudara, saya mau tanya pada saudara. Coba lihat di dalam hati dan batinmu hari ini. Apakah di dalam hati dan batinmu yang paling dalam ada cinta kepada Allah? Ada hasrat ingin mengasihi Tuhan? Atau ada hasrat ingin memuliakan Tuhan? Ada hasrat ingin menghasilkan buah? Atau sama sekali tidak ada? Maka itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti menghasilkan buah. Buah kita juga harus dirasakan orang lain yang ada di sekitar kita. Artinya, buah hidup kita dirasakan oleh orang lain yang di sekitar kita. Artinya bahwa ada hal-hal baik yang dirasakan oleh orang lain dari hidup kita. Jadi saudaraku, ini menjadi pergumulan kita ya. Ini jadi pergumulan kita. Dan Anda tidak boleh meremehkan ini. Anda mesti bergumul, berjuang. Bagaimana supaya lewat hidup kita yang ada di sekitar kita juga mengalami hal-hal yang baik. Jadi ketika orang menyebut nama kita, langsung bisa mengingat kebaikan-kebaikan yang kita alami, ketulusan kita, kejujuran kita, perhatian kita. Itu dialami, dirasakan orang lain. Kita nggak munafik, nggak sok-sok, sok-sok rohani. Maka harusnya Anda semakin rohani, Anda semakin rendah hati, semakin bisa berbaur dengan orang lain, semakin menerima orang lain, semakin menerima orang lain dengan belas kasihan. Maka itu sebabnya semua katakan kepada kita, buah kita juga harus dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Artinya, hal baik apa yang orang lain rasakan dari kehidupan kita yang membuat mereka memuliakan Allah. Ini yang penting bagi kita. Paling tidak 2 poin yang saya sampaikan. Arti hidup saudara, bukan soal masalah harta kekayaan, bukan masalah bebas dari penderitaan kesulitan, bukan soal masalah Anda saudaraku bisa menikmati apapun, atau arti hidup bukan soal bagaimana saudara terhindar dari mara bahaya, tapi arti hidup adalah bagaimana engkau memuliakan Tuhan dan menghasilkan buah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman yang kami dengar. Kiranya firman ini mengubah dan memberkati seluruh kehidupan kami. Kami percaya setiap hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, bahkan yang membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di gereja, Tuhan terus menolong dan Tuhan berkati. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan langsung diantarkan ke depan. Beberapa pengumuman bagi kita. Yang pertama, ibadah kita masih tetap kita adakan secara virtual. Silakan informasikan kepada teman-teman yang lain. Pastikan semua kursi yang sudah kita sediakan, saudara, harus terpenuhi dengan jiwa-jiwa. Kan sudah ada pembatasan, ruangan sudah dibatasi, masakan kursi yang sangat terbatas pun tidak bisa kita kerja keras untuk mengarahkan orang saudara untuk boleh hadir dalam ibadah kita. Saya berharap tidak ada yang berpangku tangan. Ayo lakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maka saya berharap semua pelayan bergerak, bahkan jemaat juga tetap boleh dukung untuk bisa mengarahkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah. Ibadah kita adakan setiap hari Minggu jam 10 pagi.
baik yang ada di Sungawe, bahkan juga yang ada di Johor. Selanjutnya, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, saya berharap semua jemaat juga dan pelayan tetap mengikuti SOP, tetap menjaga jarak, tetap juga saudaraku untuk taat kepada peraturan-peraturan protokol kesehatan yang ada, supaya kita bisa menjadi saksi dan menjadi berkat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan dan jemaat yang setia memberikan persembahan, baik ucapan syukur, persepuluhan, bahkan persembahan mingguan. Kiranya apa yang saudara berikan semua untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Dan untuk bulan Desember saudara, untuk doa malam, untuk sementara kita cutikan. Untuk mulai minggu depan, mesbah doa malam kita tiadakan. Demikian beberapa pengumuman bagi kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di minggu depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tadakan kedua tanganmu, pulanglah dan bawalah berkatnya dengan iman. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.